Musik dan politik menjadi dua elemen yang bersatu saat pemilu, khususnya pada momentum kampanye. Kecenderungan para musikus yang tampil saat para politikus ini berkampanye kemudian menimbulkan persepsi publik terkait arah politik dari grup band terkait. Namun apakah bisa secara pragmatis diartikan masa yang hadir dalam agenda kampanye secara otomatis berarti mengikuti arah politik para idolanya? Kita akan bahas bersama dengan etnomusikologi Bondet Ruhatnala. Mas Bondet, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Bondet, saya ingin tahu perspektif Anda sebagai pengamat dan juga peneliti industri musik ini melihat fenomena konser musik dijadikan alat kampanye seperti apa? Oke, sebenarnya untuk penggunaan musik dalam hal seperti kampanye atau mungkin eh, pengumpulan massa itu sudah sejak awal dulu dilakukan, bahkan di masa Wali Songo, kemudian sampai pada legenda-legenda cerita Panji, musik itu memang digunakan sebagai politik dakwah. Nah, artinya sebenarnya tidak ada masalah ketika musik ini kemudian digunakan sebagai sarana kampanye, karena memang musik itu bahasanya cukup universal, bahasanya cukup simple, bahasanya juga cukup mudah diterima oleh masyarakat, sehingga memang itu cukup menarik ketika itu digunakan sebagai sarana kampanye politik. Begitu Mbak Puspa. Oke, tapi kemudian pertanyaannya, apakah mengisi sebuah kampanye bisa diartikan musisi atau band tersebut mendukung paslon tertentu? Apa jangan-jangan karena bayaran aja, tapi ternyata mereka juga mendukung salah satu paslon? Iya, jadi memang ada beberapa sekarang fenomenanya yang tertampak sekarang, ada beberapa kelompok musik yang sudah mendeklar bahwa dia mendukung paslon-paslon tertentu. Dan di kampanye Akbar ini kan kayaknya ini keluar semua nih di beberapa di semua paslon kayaknya juga memanfaatkan kelompok-kelompok itu kemudian untuk mengumpulkan massa di tempat-tempat public space yang gede kan gitu. Nah, artinya ini memang sebenarnya ya oke kalau memang itu arah politik dari para musisi atau para artis itu tampak seperti itu, dan itu kemudian belum juga menjamin bahwa pendukungnya, pendukung dunia ya, pendukung band atau fans itu juga kemudian juga tertarik untuk memilih paslon yang sama dengan idolanya. Saya pikir itu, Mbak. Oke. Ini kalau kita lihat dari tiga tim ses ya, ada 01 The Massive, Baby Romeo, Elvi Sukaisi, 02 ada Dewa 19 tadi, kemudian 03 ada Slank. Kami ingin tahu sebetulnya apa pertimbangan para tim ses ini memilih artis-artis tersebut? Apakah memang karena mereka punya penggunaan bahasa yang sesuai dengan yang digunakan oleh para paslon ini, atau seperti apa sih Mas biasanya? Ya, iya Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena bahasa musik itu kan cukup universal dan itu sangat mudah diterima oleh masyarakat, akhirnya masing-masing paslon dengan platformnya masing-masing kemudian menggandeng musisi-musisi yang dalam tanda kutip senada ya, senada dengan platform itu. Kemudian ada yang bahkan sudah mendeklar bahwa mereka mendukung paslon itu, ada yang memang dalam tanda kutip sebagai sarana kampanye saja. Tapi yang jelas itu cukup berkontribusi dalam menarik massa ketika ada kampanye secara akbar, misalnya di tempat-tempat tertentu. Mana di Solo itu banyak di antara, kebetulan di dekat saya itu ada salah satu paslon, yaitu paslon 02 membawa Dewa 19 itu, dan banyak sekali yang nonton, cuman ya itu simpatisan penggemar Dewa yang banyak datang kan gitu. Artinya itu juga belum berarti itu mengarah pada pilihan mereka, tapi justru karena ada tontonan yang tidak berbayar, maka mereka akan dengan sukarela datang untuk menyaksikan idola mereka berpentas. Begitu, Mbak. Oke, jadi artinya begini, menghadirkan musisi atau band yang punya pendukung atau punya fans ini jumlahnya besar begitu, tidak serta-merta bisa meningkatkan atau mendulang suara pada pemilu ya? Belum menjamin, Mbak. Karena memang pilihan itu kan memang ada di lubuk hati yang berbeda dengan istilahnya selera terhadap musik. Ketika ada seseorang misalnya suka dengan Dewa 19, belum tentu toh dia akan memilih pasangan yang sama, paslon yang sama atau partai yang sama seperti yang punyanya Dewa. Begitupun dengan Slank, kan begitu. Begitupun dengan The Massive atau yang lain. Artinya memang
mereka lebih pada sentimen terhadap idolanya. Artinya mereka datang, mereka kemudian rela untuk menonton karena itu idolanya, karena tontonan gratis itu tadi, Mbak. Karena mungkin kalau berbayar belum tentu sih berbondong-bondong seperti itu, tetapi karena ini gratis, kemudian dibuka, tidak banyak persyaratan untuk masuk pada ruang publik itu, ya saya pikir itu bisa mendatangkan massa yang cukup besar untuk melihat pertunjukan musik tersebut. Artinya memang menurut saya pribadi itu secara pragmatis belum tentu massa yang menonton pertunjukan konser yang kebetulan disajikan pada saat kampanye itu kemudian bisa menaikkan elektabilitas atau menaikkan jumlah suara yang nanti akan didulang oleh pasangan calon tersebut. Begitu Mbak Puspa. Baik. Mas Bondet, ini kalau kita bicara soal genre musik dangdut nih kita tahu dari tahun ke tahun selalu berhasil ya untuk mendulang, mengumpulkan massa di setiap kampanye, termasuk kampanye Akbar. 2024 ini kalau kita lihat ada pergeseran nggak sih, pergeseran genre atau tidak? Saya pikir dangdut sih masih ada ya Mbak ya, masih ada, cuman tidak terlalu banyak diusung untuk pasangan calon, tetapi untuk parpol, kampanye parpol itu di setiap tempat masih Mbak, masih muncul dangdut itu yang legislatif, kemudian kampanye partai yang akan mencalonkan diri di legislatif itu masih menggunakan itu, dan terbukti memang di masa kampanye ini dalam tanda kutip dompet-dompet seniman itu cukup terisi karena ada permintaan untuk mengisi pada kampanye-kampanye tersebut. But itu tidak harus mereka satu jalur dengan satu jalur atau satu pilihan dengan partai yang sama gitu. Oke, kita berbicara soal dompet seniman yang sekarang lagi terisi penuh gitu ya. Kita juga ngomongin akhirnya kesejahteraan musisi dan industri yang terlibat di dalamnya. Nah, dengan kontribusi para musisi saat ini dalam kontestasi, apakah pemenang pemilu nanti bisa menepati janjinya untuk bisa menyejahterakan industri ini menurut Mas Bondet? Ya, mudah-mudahan janji beliau-beliau itu ditepati Mbak, karena ya saya mendengar di debat, saya mendengar di beberapa statement pada kampanye memang ada sih peningkatan kesejahteraan terutama untuk seniman dan juga pemajuan budaya. Tapi kita nggak jauh juga nanti siapapun yang jadi insya Allah bisa menepati janjinya lah untuk itu, karena memang kami teman-teman di seniman itu memang ya kehidupan mereka bergantung pada seni, kehidupan mereka bergantung pada industri. Kalau itu kemudian harus tidak ditepati atau mungkin kesejahteraannya agak dipotong, ya saya nggak tahu nanti teman-teman seperti apa. Maka memang perlu dari nanti siapapun yang terpilih ini nanti, termasuk legislatif yang terpilih, mudah-mudahan juga ada seniman yang terpilih di situ, sehingga mereka dapat mampu juga untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya. Begitu Mbak. Oke, jadi bukan hanya sebagai alat kampanye dalam tanda kutip, tapi juga harus bisa menyuarakan teman-teman dari industri musik ini untuk bisa sejahtera, tidak hanya di tahun-tahun politik ini aja. Mas Bondet, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa.